Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Nah, gimana kabarnya kalian, Rek? Semoga aja sehat selalu. Sama, alhamdulillah aku juga sehat hari ini. Ya, jadi kali ini aku mau sedikit membagi pengalamanku yang cukup menakutkan ketika aku melakukan pendakian gunung di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Kejadiannya ini sudah 3 tahun yang lalu ya. Jadi sekitar tanggal 10 Mei 2018. Nah, kalau kalian ingat, tanggal 11 Mei itu terjadi erupsi freatik Merapi. Nah, seperti yang kalian tahu, Gunung Merapi itu banyak sekali mitos dan juga cerita-cerita yang beredar di masyarakat, apalagi di kalangan pendaki gunung ya. Jadi ini pendakian kali keduaku di Gunung Merapi. Sebelumnya aku pernah mendaki kurang lebih tahun 2010, tapi aku nggak summit. Jadi cuma sampai Pasar Bubrah, malah sebelum Pasar Bubrah itu aku udah berhenti dan nggak melanjutkan pendakian karena cuacanya cukup sangat dingin. Jadinya ya sudah, kita balik Kucing gitu. Di pendakian kali ini aku bareng dengan 4 temanku. Di situ aku cewek sendiri ya. Ada Mas Agung, ada Tony, ada Danang, dan juga satu temennya si Tony. Aku nggak tahu namanya, lupa. Kalau si Agung ini, dia itu temanku daki sejak SMA, jadi kita sudah akrab banget. Kalau si Tony ini, dia kenalan aku ketika kita lagi di Bukit Cumbri. Nah, waktu itu kan aku bisa naik gunung tuh kalau habis jaga malam. Jadi kalau di rumah sakit kan ada shift-shiftan. Nah, itu aku jaga malam 3 hari, terus besoknya libur. Nah, itu aku bisa untuk naik gunung karena liburnya 2 hari. Ini cabut ke Selo, sampai di sana itu udah siang. Terus kita packing ulang. Ya udah, kita akhirnya trekking sore. Sebenarnya dalam pendakian kemarin tuh ya biasa aja sih gitu, maksudnya selama trekking nggak terlalu ada hambatan. Cuma yang bikin aku mikir tuh, sampai sekarang aku juga nggak nyari info ya, yang bikin aku mikir tuh sepertinya jalur yang terakhir aku lewati itu beda dengan jalur yang tahun 2010 aku pas mendaki Merapi gitu. Entahlah, aku nggak tahu apa ada perubahan jalur atau gimana. Rumangsaku ya, menurut perasaanku tuh beda aja gitu. Karena yang dulu itu 2010 itu aku merasa aku lewat di pinggiran tebing gitu, maksudnya pinggiran gitu terus jurang gitu loh. Kalau yang kemarin, yang terakhir itu kita malah kayak di punggungan gitu. Nah, pas kita sampai di Pasar Bubrah itu kan kondisi udah malam, jadi juga ternyata di situ udah rame banget para pendaki. Aku nggak tahu memang suasananya Merapi itu apa kayak gitu atau gimana. Yang pasti kita agak kesulitan waktu itu untuk mencari spot untuk mendirikan tenda. Akhirnya di kegelapan malam, di kegelapan malam kita meraba-raba, kita gerayak-gerayak, enggak sih, pakai senter lah pastinya. Kita cari-cari, sebenarnya ya ada tempat, cuma dia itu terbuka gitu. Kalau tempatnya terlalu terbuka kan berangin, nanti kita kedinginan. Jadinya kita memang milih tempat yang mungkin belakangnya atau sampingnya itu ada batu gitu. Batunya tuh cukup besar, bisa nutupin tenda, berarti kan cukup besar ya. Nah, di situ akhirnya kita nemu, tapi nemunya tuh sudah kayak di pinggiran gitulah, di pinggiran batas aman. Karena di Merapi itu kan ada batas aman pendakian, jadi enggak semua spot itu boleh untuk mendirikan tenda. Kenapa? Karena kita tahu Merapi kan salah satu gunung yang masih aktif gitu. Kita dapatnya deket situ, karena ya wes adanya itu, akhirnya kita mendirikan tenda. Pas mendirikan tenda itu, pas cari spot itu, aku kan nggak ikut nyari ya, karena aku rehat, duduk gitu kan sambil lihat pemandangan kegelapan, remang-remang gitu. Tiba-tiba tuh aku ngelihat sosok kayak laki-laki sih, menurutku kayak laki-laki, tapi kayak dia tuh pakaian zaman dulu gitu loh. Kayak apa ya, kayak apa sih namanya, pendeta apa sih, kok pendeta sih ya, pokoknya kayak orang zaman dulu gitu. Dia tuh duduk bertapa, tangannya gini, cuma lihat siluetnya, tapi ya apa namanya, aneh aja gitu loh. Dan aku langsung refleks, kaget kan. Kita lihat, kita jerit, teman-temanku kaget, kenapa gitu, maksudnya apa gitu kan.
Aku pikir kalau aku cerita, maksudnya cerita langsung saat itu at the moment, pasti nanti jadi suasananya jadi gak enak, suasananya jadi medeni gitu, menakutkan. Akhirnya ya udah aku bilang nggak apa-apa kok gitu, kaget aja gitu. Tapi terus sosok itu juga terus hilang. Aku nggak tahu, tapi menurutku aku juga nggak berimajinasi gitu loh, nggak pas ngantuk juga, capek iya, cuma sosok itu kayak gini loh, bertapa apa ya, posisi kayak bertapa, tangannya kayak gini, diem aja sih gitu ya. Itu kurang lebih deket lah, mungkin berapa puluh meter dari kita duduk-duduk gitu. Nah udah, singkat cerita kita sudah masuk tenda, terus makan, masak, dan seperti biasa kita bikin rencana untuk summit besok. Biasalah rencananya sih subuh berangkat summit gitu kan, karena puncaknya Merapi ini kan nggak terlalu jauh ya dari tempat camp area gitu kan, jadi paling 1-2 jam lah nyampe gitu kayaknya gitu. Aku kan juga belum pernah ke Merapi, ke summitnya, jadi ya perkiraan aja. Ternyata pagi tiba, subuh jam 5 mereka berangkat. Mereka yang bertiga, Tony, Danang, sama teman satunya ini. Aku sama Agung belum berangkat karena masih mager gitu, karena pengen masak dulu. Ya udahlah, mereka kan yang muda-muda ini kan masih semangat gitu kan. Pas kita keluar tenda, si Tony ini udah berangkat, udah naik. Akhirnya kan udah mulai padang, udah mulai terang kan suasana. Aku keluar tenda habis sholat itu kan, kayak ngelihat dari kejauhan di trekking areanya apa namanya, di jalurnya Merapi itu ada rombongan, kalau nggak salah mungkin 8 orangan ya. Itu seperti rombongan yang ada gayetnya gitu, jadi ada pemandu terus juga bule-bule gitu ya. Namanya dari kejauhan ya jelas nggak jelas gitu, dia tuh kayak teriak-teriak gitu, nggak tahu kenapa, terus kayak seakan-akan tuh kayak lari dari atas gitu, padahal kan itu jam-jamnya kita baru pada mau naik gitu ya. Memang ada yang naiknya udah masih peteng, masih subuh itu sudah pada naik, tapi ya sebagian besar kayak aku gini ngenteni padang nunggu terang itu baru naik gitu. Cuma kita nggak jelas dia ngomong apa, ya udah nggak kita terlalu perhatikan gitu. Terus kita tunggu jam berapa ya, jam 7 atau setengah 7, kok anak-anak belum turun. Maksudku gantian gitu loh, jadi mereka turun jaga tenda, kita naik summit gitu. Disclaimernya, sebenarnya enggak disarankan melakukan pendakian di puncak Gunung Merapi, enggak. Jadi sebenarnya dihimbau, dilarang gitu. Tapi ya banyak yang summit. Jangan ditiru. Nanti aku ceritain pengalamanku yang gak enak. Akhirnya kita tetap naik, karena aku juga nyari si bocil-bocil ini kan, bertiga itu. Gimana pun kan mereka kelompokku gitu kan. Kita yang lebih tua ya bertanggung jawab kalau ada apa-apa kan. Jalur di Merapi itu kan pasir kan, kayak nggak ada pohon-pohonnya ya. Habis pasar Bubrah itu isinya pasir aja. Ya susah gitu loh, untuk jalan tuh jadinya lambat. Aku stuck 1 jaman cuma sampai di pasir-pasir itu, lama banget toh. Kok nggak sampai batu-batuan gitu kan. Kalau udah sampai di bebatuan tuh untuk naiknya cepet karena dia lebih keras kan tanahnya. Terus akhirnya sampailah kita di bebatuan, udah mulai agak lega. Naik lagi setapak, 2 tapak, 3 tapak, 4 tapak gitu. Lah kok tiba-tiba tuh jedar gitu kan. Gunungnya meledos, gunungnya meletus. Tuh kan, gunungnya meletus. Kita kaget. Sebenarnya cerita mistis kok jadi ngelawak ya, enggak sih. Intinya gunungnya tuh meletus. Kita nggak tahu itu apa gitu loh, maksudnya itu letusan besar atau gimana, yang pasti duar gitu. Akhirnya aku sama si Mas Agung ini lari toh, refleks lari ke bawah sambil ya ketakutan gitu. Akhirnya secara apa ya namanya, kita menyadari lari itu nggak menyelesaikan masalah untuk saat ini gitu. Karena apa, malah takutnya batu-batu yang di atas kita tuh gelundung gitu. Kita nggak tahu ini trik yang benar atau salah, yang pasti kita harus cek situasi dulu. Akhirnya aku mandek set gitu sama Sagung, tapi masih meletus gitu, masih dar berapa kali itu. Aku sempet megangin si Agung ini,
sambil ya Allah ibu gitu kan. Ya namanya orang ketakutan ya, apa ya didongakne gitu kan. Ya pikirannya kita kalau kita sampai nggak selamat atau ini letusannya sampai ada wedus gembel dan sebagainya kan, pikiran saya tuh kayak gitu, ya bisa nggak selamat gitu kan. Ya wes, akhirnya kita lihat sikon, ternyata letusannya tuh nggak menuju ke arah selo atau ke arah kita gitu. Jadi loncatan dari material vulkaniknya tuh nggak ke sini, nggak ke arahku, ternyata ke arah selatan atau barat. Jadinya kayak cuma ada kerikil-kerikil gitulah, tapi nggak terlalu besar. Tapi ya nggak tahu juga, kalau kena batuk ya tok gitu, mungkin ya loro sih gitu. Nah akhirnya kita sadar teman kita di atas gitu, teman kita tuh di atas. Terus gimana gitu ya apa sih mas, terus yang di atas yang di bawah itu udah teriak-teriak tuh, turun gitu kan. Ada beberapa orang di belakangku, mereka balik kucing lari turun. Ada beberapa orang juga di depanku, mereka juga agak jauh sih, mereka juga lari ke bawah gitu. Yang di puncak tuh masih belum kelihatan, beberapa detik atau 1 menit itu mereka baru kelihatan turun. Mungkin juga masih shock juga kan di atas. Yang di bawah itu udah ruame, mereka pada lari semua. Kalian bisa lihat beberapa cuplikan video teman-teman yang lain kan. Nah terus sambil teriak gitu, turun gitu. Aku sama Agung ya masih terpana, ini gimana, kita mau turun apa kita nunggu teman kita gitu kan. Soalnya gimana pun kan kita tanggung jawab gitu. Akhirnya kita rembukan dan si Agung ini tiba-tiba kayak orang linglung, aduh mati deh gitu. Ya udah, intinya kita nunggu si anak-anak turun, karena kalau terjadi apa-apa titik untuk turun itu juga lumayan terjal kan gitu. Kita masih bisa bantuin untuk popong atau gimana gitu. Ternyata benar, dari atas itu bengok-bengok teriak-teriak orang. Terus ada si Tony lari, loh kok dewean, kok sendiri gitu. Terus dia bilang lensa kamera dia tuh jatuh pecah atau gimana nggak tahu, intinya hilang. Terus si Danang itu katanya jatuh lah, pikiran gue jatuh neng kawah ya apa gitu kan, wes mati gue gitu kan. Let beberapa menit ya, selang beberapa menit kemudian ada pendaki lain yang ngebawa pendaki yang cedera, ada yang jatuh gitu, mereka bilang gitu. Aku tunggu, ternyata benar itu si Danang yang dipapah gitu, dia dipapah kelihatannya gelundung gitu. Aku nggak tahu gimana, pokoknya dia tuh kayaknya jatuh. Akhirnya kita bawa turun ya, kita sempat beberapa kali foto. Kita bawa turun, masih disusul pendaki yang turun dari atas, masih banyak. Karena ya waktu itu gimana ya, ternyata banyak juga yang summit gitu, meskipun sudah dilarang gitu kan. termasuk gue. Ya maaf gitu. Jangan ditiru nggih. Terus kita sudah sampai di tenda. Aku punya P3K, aku obatin dulu si Danang ini karena takutnya ada benturan di kepala, makanya kita memutuskan yowes istirahat dulu aja. Pasti kalau misalnya ini kondisi yang berbahaya, pasti ada SAR atau ranger atau apa yang bakal nyariin kita gitu. Terus karena kita di dalam tenda ya kita nggak tahu kehektikan orang lain atau gimana. Terus lama-lama hilang, maksudnya para pendaki itu udah mulai turun, tinggal kita yang di situ, bener-bener kita aja yang di Pasar Bubrah. Tapi kondisi dari erupsi itu sudah mulai stabil gitu, sudah nggak ada letusan susulan. Awan yang keluk-keluk ini, yang asap-asap ini udah nggak ada gitu. Beberapa jam kemudian tuh langit sudah biru bener-bener biru, kayak nggak habis kenapa gitu kan. Jadinya kita ya cukup slow gitu, kayak orang gila kan gitu kan. Jangan ditiru ya, sekali lagi nggak tahu kenapa, pokoknya kita merasa waktu itu tuh kita aman gitu loh. Aman dalam arti insya Allah beberapa jam kemudian ini aman gitu kan. Terus juga nah ternyata karena lukanya si Danang ini cukup banyak, dia istirahat, terus aku obati. Beberapa jam kemudian ternyata ada CCTV di Merapi itu, kita nggak sadar.
konangan gitu. Konangan kalau masih ada pendaki yang ketinggalan di sana. Dijemputlah sama tim ranger lokal ke sana. Terus kita dimarahin. Haha. Nggak jadi horor lah ini. Intinya kita dimarahin. Ditanya gini, kalian sadar nggak kalau gunungnya sudah meletus gini kan? Iya pak. Terus kenapa nggak turun-turun gitu? Ya maaf pak, ini ada teman kami yang sakit gitu. Tapi memang kita itu kayak separuh linglung gitu. Bahkan itu si temanku Agung tuh kayak orang yang sadar nggak sadar gitu. Dia tuh malah ngajak mau summit lagi gitu, gendeng gitu. Terus pokoknya kondisi kayak gitu tuh ya antara gimana ya, harus hati-hati gitu. Itu kalau si Agung dewean nggak tahu gimana. Untungnya kan kita berbanyak ya, jadinya idenya Agung yang cukup gila itu ya, dia ngajak summit lagi padahal sudah terjadi erupsi gitu kan. Cuma kita ngiranya tuh ya bukan erupsi yang besar gitu, seperti Jonggrang Salokonya Semeru, kalian tahu kan? Pikirnya kita kayak gitu, jadi kita masih bisa untuk summit lagi, rakyat gendeng dah. Nah setelah sampai sana rangernya marah-marah, akhirnya ya udah kita bongkar tenda, ditunggu sampai kita beres-beres dan sebagainya, akhirnya naik ke sini ya. Jadi yang camp areanya Pasar Bubrah itu kan turunan, terus tempat landai. Ketika kita mau kembali ke base camp kita naik lagi. Nah sampai di situ kita belum sadar kalau ini jadi berita nasional dan kita ternyata tuh dievakuasi. Oke guys, aku rasa cukup panjang juga aku udah cerita ngalor ngidul soal pendakianku di Gunung Merapi. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan pendakianku selanjutnya. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.